Salam jumpa Bapak dan Ibu peserta e-learning pengenalan aplikasi Sakti bagi kementerian atau lembaga. Setelah mengikuti e-learning ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menerangkan proses bisnis dan menu yang terdapat dalam aplikasi Sakti. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Rio Hermawanto, kita masih akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu mengenai pengenalan kelompok modul pelaksanaan anggaran. Materi ini terbagi menjadi 3 video, yaitu 1. Pengenalan modul komitmen, 2. Pengenalan modul pembayaran, 3. Pengenalan modul bendahara. Pada video yang pertama, kita telah mempelajari pengenalan modul komitmen. Di video yang kedua ini, kita akan mempelajari pengenalan modul pembayaran. Mari kita simak bersama pembahasannya. Overview modul pembayaran. Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup modul pembayaran, kemudian relasi modul pembayaran dengan modul lainnya, kemudian feeder data modul pembayaran, kemudian user di modul pembayaran itu apa saja, kemudian kewenangan terkait dengan user modul pembayaran itu apa saja, dan yang terakhir terkait dengan alur proses pembuatan SPM. Kita mulai dari ruang lingkup modul pembayaran. Ya. Yang pertama ada pencatatan SPP, kemudian yang kedua ada penerbitan SPM, kemudian yang ketiga pencatatan SP2D, yang keempat pencatatan perintah bayar, yang kelima pencatatan RPD harian atau rencana penarikan dana harian, yang keenam ada monitoring SPP, kemudian yang ketujuh ada monitoring pengiriman ADK SPM, dan yang terakhir terkait dengan koreksi belanja dan penyesuaian Pagu-Dipa. Terkait dengan relasi modul pembayaran dengan modul lainnya, modul pembayaran berinteraksi dengan modul anggaran terkait dengan data Pagu. Kemudian apabila sudah ada pembayaran, maka akan ada update terkait dengan fund available yang terkait dengan modul anggaran, sehingga tidak terjadi duplikasi pembayaran. Kemudian terkait dengan hubungannya dengan modul bendahara mengirimkan data terkait dengan DRPP, kemudian DRPP hibah, pengeluaran belanja, kas masuk BLU. Nantinya modul pembayaran berdasarkan data DRPP tersebut akan membuat suatu SPM atau SPP ya, yang nanti diproses menjadi SP2DUP, GUP, TUP, LS, dan bendahara. Kemudian kaitannya dengan modul komitmen, diawali dengan modul komitmen merekam BAST, kemudian BAPP, BAKP, gaji supplier kontrak. Nantinya berdasarkan data feeder dari modul komitmen, modul pembayaran akan merekam SPP atau SPM. Kemudian kaitannya dengan modul JLP ini terkait dengan pembentukan jurnal. Ya. Jadi ada beberapa transaksi yang membentuk jurnal secara otomatis di aplikasi Sakti. Kemudian terkait dengan modul piutang, ini terkait dengan cicilan piutang yang berasal dari potongan SPM. Untuk feeder data modul pembayaran, ada 2, yaitu terkait dengan modul bendahara dan modul komitmen. Dari modul bendahara itu terkait dengan SPM UP, SPM GUP, SPM TUP, kemudian ada SPM pengembalian belanja, dan kemudian SP2HL ya, atau terkait dengan DIBA. Kemudian terkait dengan modul komitmen, itu terkait dengan SPM kontraktual, non-kontraktual, kemudian SPM gaji, ya, kemudian gaji lainnya, dan yang terakhir itu ada MPHL BJS. Terkait dengan user modul pembayaran, itu ada 3. Yang pertama adalah operator, kemudian validator atau PPK, kemudian yang ketiga ada approver atau PPSPM. Nah, kewenangan user di modul pembayaran itu yang kita mulai dari kewenangan operator ya. Jadi operator itu tugasnya atau kewenangannya mencatat atau merekam SPP, kemudian mencetak ya, kemudian mencatat RPD harian, mencetak SPP SPM juga ya. Kemudian terkait dengan monitoring pengiriman data SPM. Kemudian untuk kewenangan validator atau PPK, tugasnya yaitu untuk memvalidasi RPD harian serta memvalidasi perekaman SPP secara sistem. Kemudian meneliti kesesuaian perekaman data dengan hard copy, kemudian menandatangani SPP, dan melakukan pengiriman data SPP. Kemudian yang terakhir ada kewenangan approver atau PPSPM terkait dengan persetujuan atas perekaman data yang telah divalidasi, kemudian meneliti juga kesesuaian antara data SPM dengan hard copy, kemudian meneliti kesesuaian data dokumen pendukung, kemudian memvalidasi data SPM, menandatangani SPM, kemudian mengirim data SPM, dan memonitor kiriman data SPM.
Ada role lain ya, ada kewenangan lain yaitu untuk KPA itu ada sebagai validator khusus hanya untuk surat perintah pengesahan pengembalian belanja. Namun untuk surat perintah pengesahan pengembalian belanja ini hanya untuk internal Satker, tidak disampaikan ke KPPN. Kemudian kewenangan approver yaitu sebagai KPA juga ada juga untuk penerbitan SPM, jenis-jenis SPM pengembalian penerimaan atau MPHL BJS ya. Memo pencatatan hibah langsung yang dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga.